Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm. Teman-teman, pada video kali ini saya sedikit mau bahas mengenai induk bunting ya, induk kambing domba yang bunting. Nah, karena ternyata teman-teman yang masih ngawali ternak kambing domba masih banyak bermasalah mengenai induk bunting. Oke, teman-teman, sebelum ngomongin bunting, saya mau ngomongin persiapan menjelang dikawinkan dulu ya. Idealnya seekor kambing domba betina yang mau dikawinkan itu minimal usianya 11 bulan teman-teman, 11 bulan, supaya matang organ reproduksinya ya, supaya badannya pun besar gitu. Nah, kalau sudah umur sudah, kemudian harus dikasih obat cacing dulu teman-teman. Jadi nanti selama proses kebuntingan itu tidak ada masalah dengan cacing. Jadi kasih obat cacing, terus suntik vitamin, terus suntik kutu. Apalagi teman-teman yang peliharanya kandangnya kebetulan gabung dengan kandang ayam, nah ini wajib suntik kutu. Takutnya nanti ada kemereki atau orang sudah nyebutnya zier atau apa itu. Nah, itu nyerang ke induk betinanya. Jadi harus disuntik kutu dulu. Kalau sudah semuanya sudah proses, nah baru proses dikawinkan. Nah, selama proses persiapan sampai dikawinkan ini pun kualitas pakannya harus dinaikkan. Jadi misalnya teman-teman pelihara domba, ini mau dikawinkan segala macam, mohon maaf teman-teman, tidak cukup hanya dikasih pakan rumput seperti yang di belakang saya ini, nggak cukup ya. Ini hanya untuk kebutuhan dasar hidupnya. Jadi karena teman-teman pengen sesuatu yang lebih, maka harus dikasih pakan tambahan lebih. Wujudnya bisa hijauan, bisa pakan tambahan. Kalau hijauan misalnya dikasih ramban-rambanan, banyak misalnya daun singkong, daun turi, daun lamtoro, daun pisang, daun pepaya dan sebagainya. Artinya teman-teman menggabungkan antara rumput dengan ramban-rambanan untuk betina yang mau dikawinkan, itu hasilnya akan top. Nah, termasuk nanti proses ketika sudah kawin dan proses bunting teman-teman. Dan proses bunting, teman-teman harus sering-sering menggabungkan antara nasi, ini nasi ya, aneka jenis rumput ini saya nyebutnya nasi, dengan lauk. Nah, kalau teman-teman masih bisa memberikan pakan tambahan, itu bagus sekali. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman, harus diingat yang banyak, yang lebih banyak harus pakan hijauannya ya. Hijauan baik itu segar yang sudah dilayukan ataupun bentuknya silase ataupun bentuknya fermentasi, itu harus lebih banyak, baru pakan tambahannya. Nah, pakan tambahannya kalau bisa yang wujudnya komplit. Mudahnya itu dikasihnya pakan konsentratnya yang untuk kelas perah teman-teman, untuk kelas perah. Nah, ini nanti tidak akan membuat indukannya gemuk banget enggak, tapi pertumbuhan bobotnya akan naik, tapi proporsional. Fungsinya apa? Kok harus dikasih pakan tambahan yang lebih, baik itu hijauan maupun pakan tambahan yang pabrikasi atau bikin sendiri, supaya janinnya pertumbuhannya baik. Dan nanti persiapan untuk susunya, produksi ASINY-nya juga baik. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya terlihatnya simpel, tapi menjalaninya ternyata nggak simpel ya. Jadi teman-teman harus persiapannya banyak. Mas, itu kambing domba yang diliarkan cuman makan gitu aja, anaknya juga bagus-bagus. Betul, karena dia bisa milih sendiri apa yang memang dia inginkan. Jadi kandungan nutrisi yang dia dapat memang bervariasi sekali. Nah, kambing domba yang dipenjarakan, artinya yang dikandangkan, itu kan tidak bisa milih. Nah, maka pemiliknya lah yang harus inisiatif memberikan pakan lebih nutrisinya kepada betina yang sedang bunting. Nah, kalau betina bunting mohon dihindarkan, kalau tidak terpaksa banget ya, dihindarkan pemberian obat cacing dan obat suntik kutu, karena kedua jenis obat ini bisa menyebabkan gangguan ketika posisi bunting. Biasanya sih janinnya rontok ya, Nah, untuk itu pemberiannya di depan sebelum dikawinkan. Nah,
permasalahan yang banyak muncul adalah indukan yang melahirkan susunya sedikit. Susunya sedikit. Kenapa kok bisa ya susunya sedikit? Karena halo teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pemirsa channel YouTube 78 Farm yang membutuhkan perlengkapan peternakan dari mesin chopper, kandang, dan sebagainya, kami siap membantu. Bagi teman-teman yang butuh bibit pakan hijauan, baik itu bibit rumput ataupun bibit legum, kami menyediakan. Bisa beli di tempat kami, teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh kambing, domba, kami pun siap menyediakan. Dan layanan kami berikutnya adalah bagi teman-teman yang mau buka farm dengan skala besar, kami siap mendampingi dari nol. Jadi nanti ada pendampingan khusus yang lebih serius kepada teman-teman semua yang mau buka farm skala besar. Silahkan nanti ngontak kami di WA. WA-nya ada di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Asupan pakan selama proses bunting itu kurang sip. Tapi kalau indukan kambing domba yang posisi bunting dikasih pakan yang nutrisinya tinggi, baik itu hijauan maupun pakan tambahan, maka susunya akan besar, maka cempenya akan sangat puas minum susu dari induknya. Inilah jawaban dari banyak kasus yang menyatakan, lur, indukanku nggak keluar susunya, cempenya dikasih minum apa ya? Nah, itu teman-teman. Jadi kita ngantisipasi dulu di depan, diantisipasi dulu di depan, jadi nanti tidak timbul masalah. Kalau ternyata indukan yang bunting itu malnutrisi atau nutrisinya kurang, maka akan timbul masalah. Salah satunya susunya nggak keluar, salah satunya cempenya kecil. Nah, salah satunya bahkan bisa deprok karena kurang mineral. Nah, nanti akan muncul masalah-masalah berikutnya, teman-teman. Nah, masalah-masalah yang akan muncul ini sebenarnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari kok. Asal kita sedikit peduli, kita sedikit mengupayakan lebih lah. Karena prosesnya 5 bulan loh untuk nunggu bunting sampai lahir. Nanti kalau hasilnya standar kan agak gelo, agak kecewa. Tapi kalau selama persiapan masa kebuntingan terus masa bunting, teman-teman dorong sedikit untuk si indukan mendapatkan asupan gizi yang baik, maka saya kok yakin proses kehamilannya lancar, proses kelahirannya lancar, cempenya bagus, induknya pun sehat. Kalau induknya sehat, maka pertumbuhannya cempe juga akan bagus, terus masa sapehnya pun bisa normal, induknya bisa dikawinkan lagi, cempenya pun pertumbuhannya akan bagus, teman-teman. Cempenya nggak ada yang namanya cempe stunting. Cempe stunting atau cempe kurang gizi, cempe kecentret itu asal muasalnya adalah karena asinya sedikit. Asinya sedikit karena asupan gizi dari induknya kurang. Dah, itu aja. Kalau sudah kena masalah stunting gimana segala macam, wes itu berat. Sebisa mungkin cempenya sudah bisa bertahan hidup, wes dijual. Jual rugi masih ora apa-apa daripada ngopeni cempe stunting, karena nanti biayanya akan sangat banyak. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, tinggal dievaluasi lagi ya teman-teman. Dievaluasi lagi. Pertama, tidak boleh kawin sedara. Yang kedua, harus proses flushing. Yang ketiga, asupan gizinya dinaikkan segala macam, kandangnya dibikin nyaman, cari pejantan yang bagus segala macam, maka hasil breedingnya pun akan baik. Jangan lupa teman-teman harus rutin menanam tanaman-tanaman yang bisa membantu jumlah produksi ASI lebih banyak, misalnya singkong karet, gamal, turi, alpukat, katuk, bunga sepatu, pepaya, dan sebagainya. Nanti mungkin di tempat daerah beda-beda ya, entah namanya, entah jenisnya, tapi upayakan itu teman-teman tanam. Karena nanti beda sekali teman-teman. Induk domba itu ambing susunya bisa besar gitu. Yang kambing itu bisa besar, bisa wah, iya. Artinya si cempe minum susunya
banyak dan selalu berkecukupan. Bahkan kalau lebih, bagi teman-teman yang ternak kambing, ini susunya bisa diperas, bisa diperah. Akhirnya susunya dikumpulin bisa dijual. Ini kan pendapatan yang memang harian gitu. Oke, teman-teman, ini seputar informasi mengenai induk bunting. Kita antisipasi jauh-jauh hari teman-teman sebelum kita mendapatkan banyak masalah mengenai induk bunting. Ayo kita breeding bareng-bareng teman-teman. Ayo kita nanam pakan lebih banyak lagi. Ayo kita lebih happy dengan cara breeding kambing maupun domba. Terima kasih teman-teman atas waktunya berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau lebih lengkap lagi, teman-teman bisa ikut pelatihan kami. Pelatihan kami 1 bulan 2 kali, nanti informasinya bisa lewat WA. Tinggal hubungi saya. WA-nya 0812 2838 0678. Nanti WA saya. Jangan telepon ya teman-teman, karena saya nggak pernah angkat telepon. Teman-teman cukup WA aja, pasti saya balas walaupun tidak pas respon. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.